Halo semuanya, selamat datang di Sebelum Pukul 3, di mana kita akan membahas berbagai hal terkait dunia metafisik, misteri yang ada di dunia, di Indonesia terutama. Dan kali ini kita akan membahas kembali, atau paling tepatnya itu mengawal kembali kasus Jalan Cagak Subang di Jawa Barat. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai videonya. 3 bulan sudah saya mengawal kasus Subang dan berada di Pulau Jawa saat itu. Dan saya juga bertemu dengan banyak sekali YouTuber-YouTuber yang mengawal kasus Subang, dan mereka semua adalah pribadi-pribadi yang baik. Tanpa terkecuali ya, pokoknya mereka yang mengawal kasus Subang ini adalah pribadi-pribadi yang baik. Mau mereka memiliki kepentingan apapun di dalamnya, tapi saya tetap pada prinsip saya bahwa mereka adalah orang-orang baik. Selama 3 bulan di Pulau Jawa, saya selalu tidak henti-hentinya mencoba untuk up to date tentang kasus Jalan Cagak Subang ini yang menewaskan kedua almarhumah, yaitu Ibu Tuti dan Adinda Amelia. Banyak sekali secara metafisis mengalami apa yang disebut orang itu kebingungan, kebimbangan, bahkan tidak hanya pikiran, tapi fisik juga seperti itu. Saya mengawal kasus Subang ini itu sering banget mendapatkan fenomena ya. Saya bilang itu fenomena karena sakit saya itu sungguh aneh. Jadi saat saya fokus mengawal kasus Subang, itu tubuh saya ini seakan-akan tidak berdaya. Kemudian banyak sekali kendala-kendala yang saya hadapi saat saya ingin mengawal kasus ini lebih jauh lagi gitu, seperti itu. Kemudian serangan-serangan secara mental itu banyak sekali saya alami, baik itu lewat media massa maupun secara psikologis, dan itu sungguh luar biasa. Saya sempat down beberapa waktu lalu, kemudian saya mencoba melawan dan bangkit lagi, karena bagi saya ini adalah cara kita mencarikan keadilan untuk kedua orang yang saat ini sudah tidak bisa lagi mencarikan keadilan untuk diri mereka sendiri. Karena mereka lah korban, dan korban ini sudah tidak bersama kita lagi. Saya sempat menggaungkan hashtag selesaikan kasus Subang ditujukan kepada pihak terkait, yaitu pihak kepolisian. Kemudian saya juga mengajak semua lapisan masyarakat, termasuk juga YouTuber, untuk bersama-sama secara kompak meminta kinerja kepolisian untuk segera menyelesaikan kasus Subang ini. Tapi sampai detik ini, bahkan ini masuk bulan 10 dan sebentar lagi mau Idul Fitri, itu masih belum ada kabar lebih lanjut tentang kasus Jalan Cagak ini. Jika kita dibilang tidak sabaran, ini betul-betul menguras emosi, betul-betul membuat kita tidak sabar. Kemudian banyak sekali muncul spekulasi-spekulasi yang tadinya sudah hilang, sekarang timbul lagi. Itu banyak banget di media massa, terutama di YouTube itu banyak banget. Bahkan ini ada juga berita-berita yang sifatnya ini bilangnya itu hoax ya. Jadi ada yang bilang sudah terungkap pelakunya, ternyata ini. Kemudian ada di media massa itu seseorang yang menggunakan baju tahanan itu. Sampai kemarin itu teman-teman saya di sini itu bilang, "Cep, kasus Subang sudah terungkap. Ternyata pelakunya ini." Kaget. Saya kaget dan merasa senang karena kasus ini sudah selesai. Tapi begitu saya lihat beritanya, itu menjadi apa sih kepentingannya di situ ya? Apa kepentingan mereka hingga memberikan berita yang penuh fitnah? Kemudian apakah kalian tidak sadar bahwa berita-berita semacam itu akan membuat kedua almarhumah bersedih? Beberapa waktu lalu saya sempat bermimpi kembali, dan itu betul-betul tidak saya rencanakan, tidak saya konsep.
Dan saya melihat sebuah adegan. Tapi untuk saat ini saya tidak ingin lagi, saya tidak ingin lagi untuk membuat sebuah asumsi baru, sebuah framing yang baru lagi gitu untuk kasus ini. Karena ini sudah didalami oleh kepolisian. Bahkan saya yang sempat ingin mencoba menangkap sendiri pelakunya, saya tersadar bahwa kita hidup di negara hukum, kita memiliki aparat, kita harus menyerahkan kepada mereka. Yang bisa saya lakukan hanyalah memberikan informasi. Dan bidang saya itu adalah bidang parapsikologis atau yang dikenal dengan bidang metafisika. Jadi informasi yang saya dapat itu sesuai dengan bidang saya sendiri. Jadi saya, karena tidak memiliki disiplin ilmu yang lain, jadi saya harus menyampaikan dengan bidang yang saya miliki. Kemudian seperti ini. Ada beberapa hal yang memang saya sembunyikan hingga saat ini karena saya menunggu siapa saja yang sampai saat ini masih mengawal kasus Subang, kemudian mereka benar-benar menjadi seorang pejuang untuk kedua almarhumah, bukan untuk yang lain. Jadi untuk kedua almarhumah. Jadi yang kita perjuangkan itu kedua almarhumahnya ini, bukan orang lain, bukan siapapun itu. Jadi biarkan, misalkan maaf ya, ini para saksi beropini, itu yang kita minta. Itu yang kita inginkan selama ini. Mereka bersuara. Oke, semuanya bersuara. Dan alhamdulillah, sekarang dikabulkan oleh Allah. Nah, kemudian, saya beberapa waktu lalu, saat beberapa video yang sebelumnya membahas kasus Subang, itu sempat memberikan clue-clue kepada kalian. Dan saat ini yang saya akan keraskan kepada kalian, bahwa saya tetap yakin pelakunya itu dekat sekali kepada saudari Amelia. Kemudian ada satu orang atau mungkin dua orang, nggak tahu, pokoknya ada seseorang atau ada seseorang yang mengetahui siapa yang datang pada malam itu. Hanya saja sampai saat ini orang itu tidak berbicara secara pasti. Bahkan mungkin terkunci. Atau mungkin ada sesuatu hal, kita nggak tahu siapa, ada suatu rencana agar pelaku sebenarnya itu tidak melarikan diri kemana-mana. Nah, itu seperti itu. Dan saya yakin banget, orang ini sangat mengetahui siapa-siapa saja yang datang pada malam itu. Jadi, bukan berarti itu pelakunya, tapi ini bisa menjadi pendekatan bahwa orang ini mengetahui. Kemudian, yang kedua, saya menemukan energi secara metafisik pria memakai kacamata. Dan kacamatanya itu sempat terjatuh, dan kacamata yang terjatuh itu sempat retak, mungkin keinjek gitu. Jadi keinjek oleh siapa gitu kan. Kemudian saya merasakan energi metafisik dari wanita yang memakai kerudung. Saya nggak yakin kalau itu kerudung itu milik dari kedua almarhumah. Tapi ini seorang wanita memakai kerudung. Kemudian ada energi cat rambut. Sekali lagi saya dapat dari mana? Saya meneliti atau saya mendapatkan energi dari simpanan energi medan magnetik yang ada di sekitar tempat kejadian perkara tadi. Jadi meskipun arus informasi itu berputar-putar bahkan meluas, saya tetap fokus dan meyakini bahwa pelaku ini adalah orang yang kenal kepada saudari Amelia. Kemudian bagi yang bilang kalau misalkan orang ini sebetulnya targetnya Ibu Tuti, saya tetap, walaupun gimana, saya tetap bahwa orang ini itu kenal kepada saudari Amelia. Lebih kenal maksudnya, ketimbang dengan Ibu Tuti. Karena mau tidak mau, suka tidak suka,
masalah ini berkaitan dengan Amelia. Itu versi saya. Sampai detik ini, sampai saat ini, meskipun banyak sekali informasi tadi ya, informasi yang ada di media, saya tetap pada pendirian saya, karena saya betul-betul insya Allah, demi Allah saya mengawal kasus ini untuk kedua almarhumah. Saya tidak akan memenangkan siapapun. Saya tidak akan membela si A, si B, si C. Saya membela kedua almarhumah. Karena ini sudah masuk bulan 10, kita sampai saat ini belum menemukan apa yang jadi keinginan kita. Kasus ini segera terungkap. Banyak kasus di luar sana yang notabene kasusnya itu kayaknya lebih rumit ya, tapi bisa terungkap dengan cepat. Kenapa kasus Subang, kasus Jalan Saga, bukan kasus Subang, tapi kasus Jalan Saga ini hingga hari ini masih simpang siur. Maaf pihak kepolisian, tapi saya secara pribadi mengatakan ini masih simpang siur. Karena sampai saat ini itu belum ada kepastian yang betul-betul jelas yang bisa kita dapatkan. Jadi secara metafisisnya seperti itu. Tapi ada lagi hal yang sampai saat ini masih saya yakini dengan petunjuk yang meskipun orang bilang itu setan, itu dari apa, terserah. Tapi saya meyakini itu betul-betul dari saudari Amelia. Bahwa ada 3 orang pelaku dan 4 orang yang membantu. 4 orang yang membantu ini sangat, apa bilangnya itu, sangat mengenal hal-hal yang sifatnya forensik. Jadi orang ini membantu untuk menghilangkan jejaknya itu. Jadi banyak sekali spekulasi di luaran sana, saya tidak bergeming sama sekali. Itu prinsip saya. Saya orangnya keras banget. Kemudian jika memang saya salah, saya akan meminta maaf. Tapi sampai detik ini saya tidak merasa salah kalau misalkan saya bilang bahwa pelaku sebetulnya mengenal saudari Amelia. Secara otomatis pelaku itu saat ini itu masih ada di sekitaran Jawa Barat. Nah, satu hal lagi, saya meyakini banget bahwa pelaku ini itu memiliki malaikat di belakangnya. Maaf ngomong, saya bilang malaikat. Karena itu, energinya luar biasa. Energi duitnya luar biasa. Jadi, mau gimana pun, sampai detik ini kasus ini tidak akan pernah bisa selesai apabila kita tidak ada rasa kemanusiaan di sini. Untuk kalian para pelaku, ini pesan saya untuk kalian para pelaku. Beberapa malam lalu itu wajahnya itu jelas banget, tapi saya tidak ingin mengatakan di media sosial karena saya tahu hukumnya. Kemudian untuk apa? Karena saya tidak mempunyai bukti bahwa itu kalian. Tidak mempunyai bukti secara ilmiah ya. Bukti secara konkret bahwa itu kalian. Tapi tetap saja. Saya makhluk Allah. Yang kalian bunuh adalah makhluk Allah. Dan kalian juga makhluk Allah. Semua kita ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalian jangan pernah sekalipun merasa menjadi Tuhan untuk memenangkan diri kalian pribadi. Kejujuran itu paling utama. Kejujuran itu paling utama di hidup kita. Beberapa kali saudari Amelia dan Ibu Tuti mendatangi saya melalui mimpi, tidak melalui secara kasat mata langsung seperti ini, itu sama sekali saya tidak meyakini mereka adalah setan. Saya meyakini bahwa mereka adalah makhluk Allah. Mereka adalah benar-benar Ibu Tuti Amelia dan Ibu Tuti dan Amelia, dan itu betul-betul mereka secara pribadi. Atas izin Allah. Semuanya atas izin Allah. Tidak ada di dunia ini yang tidak mungkin jika Allah berkehendak. Saya saat ini sedang ada di Sumatera. Tepatnya di tempat di lingkungan saya di Batu Raja. Jadi saya tidak sama sekali punya dekeng kemana-mana nih. Kemudian untuk kalian yang sampai saat ini masih memantau kasus Subang, saya meminta kepada kalian semua untuk membuka hati nih,
membuka hati. Jangan membela siapapun, jangan mengintervensi siapapun, bahkan jangan memframing, membullying siapapun atau yang berkaitan dengan mereka apabila itu hanya sebagai kesenangan semata. Bahkan ada yang sempat sampai membuli keluarga saksi, ada yang membuli anak kecil. Itu betul-betul di luar logika kita, di luar pri kemanusiaan kita. Kita ini orang Indonesia sangat menghormati adat istiadat dan berbudi pekerti luhur. Jadi tolong kepada kalian, jika kalian ingin mengawal kasus Subang ini, kawalah kedua almarhumah. Jangan hanya mengawal kedua saksi, pokoknya saksi A, saksi B, saksi C, kemudian banyak sekali framing-framing. Itu sebabnya saya tidak bisa membalas satu persatu komentar yang membahas tentang kasus Subang. Karena bisa kalian saksikan sendiri. Saya tidak, bilangnya itu, tidak lagi membatasi komentar, tapi begitu banyak asumsi-asumsi pribadi yang akhirnya liar. Setelah banyak sekali hal-hal yang sifatnya intervensi, saling serang seperti berlomba-lomba di sini. Jadi kita itu seperti menjadikan ini sebuah ajang debat, kemudian ajang unjuk gigi, ajang menunjukkan skill, dan saya betul-betul kasihan seperti itu. Sangat kasihan banget. Semoga lagi-lagi semoga di bulan depan itu kasus ini segera terungkap, semoga. Karena yang saat ini menentukan kasus ini akan diungkap atau tidak itu pihak kepolisian. Tetap saja saya yakin atas izin Allah kasus ini akan segera terungkap dan kedua almarhumah tidak lagi meminta keadilan, tidak lagi mencari keadilan. Mereka bahagia semuanya. Sebentar lagi Idul Fitri, kepada kedua almarhumah, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke? Kemudian untuk orang-orang yang ditinggalkan, mohon untuk sekali lagi kita fokus berdoa untuk kedua almarhumah. Kita fokus betul-betul berjuang tanpa kenal lelah. Insya Allah habis lebaran ini saya akan kembali lagi ke Jakarta dan saya akan ke Subang lagi memantau perkembangan kasus Subang ini sampai ke arah mana. Kemudian saya ingin mengajak semua lapisan masyarakat, terutama ya di bidang kita nih, para YouTuber, untuk bersama-sama mengawal, datang ke kantor kepolisian menanyakan sampai sejauh mana kasus ini. Sampai sejauh mana. Biar ada kejelasan. Bukan untuk AdSense, bukan untuk agar saya terkenal, tapi saya mengatakan ini untuk kedua almarhumah. Hanya itu saja. Sebentar lagi lebaran. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah bahwa karena keadaan bumi kita ini sedang tidak baik-baik saja. Yang sedang mudik tetap berhati-hati, perhatikan lingkungan sekitar, pokoknya notice. Kemudian kalau misalnya kalian ragu untuk berjalan, sebaiknya kalian istirahat. Jangan sampai banyak nih kejadian di luar sana, kecelakaan beruntun dan segala macam hingga menyebabkan korban jiwa. Oke? Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Inilah sebelum pukul 3. Terima kasih.